Oke, ini berarti yang pertama tadi tak ulangi lagi untuk yang pesanan berarti lebih brainstorming sama orang yang pesan, terus di frame gitu, dibatasi, terus dibikin karakternya dulu, baru yang lain-lain. Lalu untuk yang project pribadi lebih ke spontanitas, intuisi karena cerita itu udah diangen-angen dari Iya, lama gitu betul. ya. Hmm. Tapi Oke. kalau untuk komik-komiknya Mas Afif itu berarti production design apa men-sketch dulu environment atau kira-kira objek-objek yang dipakai itu selain karakter memang nggak termasuk ke workflow-nya ya, nggak termasuk dalam proses yang Mas Afif biasanya lakukan. Gimana tadi? Nggak mendesain, nggak mensketsa dulu apapun itu lingkungannya, misalnya Nggak. dulu cerita gitu misalnya. Oh iya, ini sih sebenarnya kan kalau pesanan, kalau ini ngomongin pesanan, kalau yang kayak gitu kan tergantung merekanya, misalnya environment gitu, pengen gak sih dibikin gitu. Kalau enggak biasanya karakter doang. Terus environment kayak ngikut gitu loh, kayak kecuali spesifik ya, kayak misalnya karakternya punya markas atau apa yang udah desainnya harus begini gitu. Nah, itu baru. Tapi aku jarang sampai Ditambah-tambahkan ya. konsep art kemarin. Kalau film iya sih bikin kayak gitu sampai rumah-rumahnya, kamar-kamarnya. Tapi kalau komik jarang. Aku maksudnya kayak ngalir ya. Cuma kayak narasi aja gitu, terus tak tuangin. Gitu. Pesannya berarti nggak ikut apa ya? Nggak banyak materi desain produksi dari si klien sendiri juga ya. Kayaknya sih itu apa ya, maksudnya mungkin saat aku malah belum pernah dapet yang kayak harus lengkap, detail semua, lengkap komplit dulu. Mungkin kalau itu tujuannya si klien ini mau ngajuin ke investor bisa, tapi jarang sih. Biasanya langsung untuk sekelas Marvel pun nggak seperti itu biasanya. Masih kayak ya karena karakternya udah ada ya, paling kayak komentar pas udah dijadiin sketnya gitu rapi gitu, baru dikomen suruh nambahin ini itu. Oh nanti revisi ya? Paling ya revisi ke situnya. Oke. Ini Instagramnya yang bukan yang ini, yang Yang mana namanya? Komik Numbo. Komik Numbo. Ini Komik Numbo. Nah, Ava Numbo ya. Biasanya kalau punya keluarga, punya anak, terus bikin komik anak. Nah ini baru mulai, belum update lagi nih, banyak kerjaan. Kalau Alfi ternak kucing dia, jadi dibikin kucing. Iya kayak gitu lah. Tamiya. Gitu. Oke. Tapi ini ceritanya relatable banget sih buat yang udah keluarga. Ya lebih kuat ya, karena ngalaminnya. Wah ini hobinya belum diketahui gitu. Baby voice. Gimana Mas bagi waktunya tuh kalau udah punya anak? Nah ini apa ya? Mungkin awalnya tadinya kayak ngerasa bisa ya, mungkin ngerasa bisa nih. Ternyata gangguannya banyak sih ternyata. Maksudnya sehari mau kerja aja deh nggak bisa full gitu kan. Maksudnya tadinya disiplin ya, sekarang agak longgar sedikit. Kayaknya kalau ngomongin disiplin nanti tanyanya Alfi aja. Dia nggak anti, jadi malah kreatif di situ kali. Oke mungkin Alfi terus habis itu Joe ya. Disambung-sambung nanti. Gimana Alfi? Kalau kamu prosesnya gimana? Oke. Kalau prosesnya sih gini sih, kalau gue biasanya apa nih, kalau dari komik ya, kalau komik
kalau sekarang mungkin agak beda sih dari dulu. Jadi kalau sekarang justru malah ini apa namanya, kan lebih panjang tuh pada ceritanya, atau yang sekarang apa yang udah beberapa yang terbit itu kan kadang-kadang ada komik-komik pendek segala macem gitu. Nah itu kadang-kadang gitu. Jadi ya sama kayak si Afif tadi bilang, jadi misalkan udah ada ide apa gitu, ide besarnya apa gitu, ya udah langsung gue ini aja, langsung gue apa namanya, langsung gue coret-coret aja. Biasanya kalau gue mainnya di mainnya di thumbnail dulu nih, di apa namanya, di dulu di apa namanya, di bahasa Jepang itu name ya. Nah itu nyari idenya di situ dulu gitu. Jadi misalkan masih cuman coret-coretan dan kadang-kadang, nah cuman sebelum masuk ke tataran situ apa namanya, gue kadang-kadang gue nggak pernah nulis naskah, tapi gue bikin semacam kayak mapping, kalau gue sebut sebagai jadi sebagai story mapping. Jadi cuman kayak kalau di penulisan tuh disebutnya scene beat kali ya. Jadi kayak cuma scene beatnya aja. Misalkan ntar gue bakal mau gini. Modelnya gini, kayak gitu. mind mapping gitu Mas atau gimana? Ya, mind mapping. Bener Mas tadi. Jadi kayak mind mapping gitu. Kalau di teknik kayak not editor itu loh Mas, kalau di Blender. Ya, jadi ntar pas udah ada tuh 1, 2, 3, nanti tinggal paling nggak gue tahu nih, oh di apa namanya, di sesi ini berapa halaman gue harus bicara aspeknya ini. Cuman gue selalu biasanya nggak pernah pakai itu tuh, gue nggak pernah pakai teks ya. Jadi apa namanya, biasanya ya udah cuman pakai gambar dulu aja gitu. Gue gambar aja dulu, terus gambar, terus karena prinsip gue begini, gue dulu kan pernah suka banget tuh ada satu komik Jepang, Gong ya kalau nggak salah ya, yang dinosaurus itu. Yang nggak ada teks sama sekali gitu. Dan terus juga si siapa namanya, si Greg Capullo tuh pernah bilang gitu, kalau lu mau berhasil di komik tuh sebenarnya justru kalau menurut dia tuh kan hindari teks ya. Jadi kayak apa namanya, jadi lebih ke sedikit mungkin. Iya, sedikit mungkin. Jadi gimana pun juga tuh gambar tuh harus bisa bercerita, berkomunikasi gitu. Nah, terus terus akhirnya gue selalu berangkat dari situ. Terus yang kedua, karena gue dulu sering banget bikin storyboard. Kalau storyboard kan emang nggak ada ininya, nggak ada dialog segala macam, jadi lebih mengutamakan narasi visual tuh. Jadi bener-bener gimana gambar, gimana dia berkomunikasi nih. Nah itu gue juga gitu tuh. Nah cuman kalau di komik biasanya kan kadang-kadang sering gini nih, apa namanya, yang sebenarnya momen yang paling gue suka itu justru pas gue sempat sharing ke Mas Izaro waktu gue ke Jogja. Jadi pas justru pas eksplorasi ide itu, karena pas mungkin ada di website yang satu lagi ya, yang kampungmonsterstudio.com, itu ada semua tuh di situ tuh. Gue bikin ininya apa, gambar-gambar yang terbaru segala macam gitu. Nah itu apa namanya, di situ gue inian ya, gue apa namanya, gue bikin misalkan ide itu dari mana sih, S-nya nggak ada Mas, S hilangin ya, S hilangin, studio biasa. Nah jadi tuh gue apa namanya, kayak sama ya misalkan, ini website ide itu tiba-tiba muncul, dan kan kalau muncul kan banyak tuh berat gitu. Nah itu yang kayak tadi apa bilang gitu, begitu ada tuh harus ditemukan. Nah terus abis itu kalaupun itu misalkan kayak ide-ide monster nih ya, kayak misalkan bentuk-bentuknya monster segala macam kayak gitu-gitu, itu kan kadang-kadang ini ntar mau ditempatnya di mana, dan gue selalu berangkat dari universe gitu loh. Jadi dari universe-nya itu antah berantah atau segala macam. Nah itu kan harus gue susun dulu tuh. Nah kecuali kalau memang apa ya, kalau komik itu nggak ada sangkut pautnya sama si universe-nya, jadi bener-bener komik pas ya udah lain. Tapi gue biasanya selalu pakai satu universe nih, jadi itu lebih memudahkan sebenarnya. Jadi gue punya universe namanya Shadow Vala, nah itu semua ada di situ tuh. Jadi gue dibilang itu dimensi yang lainnya lah, kalau sekarang istilahnya dibilang parallel universe atau apapun itu ya namanya. Tapi cuman di situ, di apa namanya, di
Siodavala itu semua cerita gue adanya di situ gitu loh. Jadi nanti terkait sama bumi atau apa. Nah, disitulah ada space tuh, di mana gue punya space untuk bisa gue nampung bentuk-bentuk yang kayak gitu atau apa. Nah, itu kadang-kadang keluar. Nah, jalan cerita itu mungkin hampir sama juga sih kayak si Abi gue. Jadi ya gue tulis aja gitu. Oh, ini ceritanya tentang ini nih. Misalkan gue ngambil di timeline yang sekian per sekian. Oke, jalan. Oh, nih si ini yang cerita yang terakhir kemarin kan yang terbitin sama Alex itu apa yang Dragon Slayer kalau nggak salah, gue lupa judulnya. Nah, itu gue ngambil satu timeline tuh. Oh, gue mau di timeline sini aja. Terus sama publishernya dipatok, lu cuma boleh 30 halaman ya. Oh yaudah 30 halaman itu guanya aja, gue explore aja tuh, mau itu ntar gimana jadinya atau apa gitu. Jadi gue explore dari situ gitu. Nah, terus kadang-kadang waktu di tengah-tengah ada ide apa gitu, ya ini sih. Nah, terus, organik gitu ya. Nah, terus kalau terkait sama desain produksi, nah ini dia makanya. Jadi dari dulu sebenarnya sebelum gue animasi itu gue udah ada kebiasaan gue bikin konsep dulu, bikin universe, gambar-gambar idenya apa namanya, kayak mungkin sekarang istilah kerennya itu konsep art ya. Tapi di situ gue masuknya lebih ke misalkan environment design, terus character design segala macam. Jadi tapi di situ gue nggak berbicara aspek design pack-nya nih. Kalau di character design kan ada istilah design pack tuh kayak segala macam. Nah, ini gue nggak, tapi cuma sebagai gagasan doang. Gue mau bikin ide-idenya gimana gitu-gitunya. Nah, tuh gue rancang. Nah, tapi kan akhirnya begitu akhirnya gue masuk ke dunia animasi, itu ternyata tuh kepake banget gitu. Yang gue bikin selama ini ternyata ini kepake gitu. Jadi nggak cuma sampai di komik doang, tapi ternyata bisa untuk yang media yang lain gitu. Dan ya gitu lah pokoknya. Terus sama kalau apa ya istilahnya, kalau masalah ide itu nge-explore-nya gimana kayak gitu, ya itu tadi gitu. Sebenarnya sih balik ke medianya juga gitu. Ya kayak tadi misalkan komik atau animasi pesanan itu kan lain soal ya. Jadi itu biasanya kalau gue ya sama kayak Afif tadi, lu ada brief kagak? Briefnya mana gitu. Ada brief ya gue kerjain. Duitnya berapa? Ya, lebih ke kalau ya udah budget lo segini, ada kasih segitu. Kecuali kalau gue seneng ya, misalkan kerjainnya seneng, harus seneng dulu ya. Lu gak usah bayar, nggak apa-apa deh, sini gue kerjain. Kalau gue ngerjainnya seneng kan gitu. Tapi kalau misalkan emang ada request tertentu atau apa, ya udah gue kerjain aja gitu. Maksudnya gue lebih kayak gitu sih. Sesuai apa kebutuhannya? Iya, kebutuhan. Kalau style sih sebenarnya gini, kan gue nge-explore-nya kalau style kayak misalnya gini, mungkin bener yang si Afif tadi bilang. Jadi sekarang itu ada fenomena menarik. Jadi kayak tradisi menggambar itu sebenarnya ada pergeseran nih dari jadi nggak bicara Jepang aja, tapi di seluruh dunia sih. Mungkin gue lihat ada kecenderungan trennya mulai bergeser dari gambar-gambarnya dulu Jim Lee segala macam yang Amerika sentris, terus tiba-tiba muncul yang disebut kelompok Latinos itu tuh, ada yang ya, jadi ada si Vera, Ramos segala macam, dan akhirnya mereka bisa mengelaborasi style Jepang dan Barat nih gitu. Dia bisa membuat itu gitu. Terus ada Carlos Meglia segala macam lah pokoknya. Nah itu gue lihat kalau gue gitu, maksudnya ya tetap style itu ya, misalkan kita lihat ini bagus nih, ya coba jalanin. Tapi kalau misalkan kita memang misalkan memang nggak cocok dengan, kalau gue bilang style itu lebih personal sih, jadi kayak muncul gitu ya. Nah itu juga balik ke misalkan kayak film animasi nih yang gue direktorin gitu. Jadi kayak Watu Fatala tuh ya itu yang keluar gitu loh. Ini pokoknya semuanya gini gitu. Style begini gitu. Ya mungkin tuh agak beda gitu. Mungkin pas itu alhamdulillah sih bisa dapet tim yang emang maksudnya bisa pas gitu. Nggak susah untuk untuk implementasi style ya. Iya, nggak terlalu jauh ya. Iya, karena waktu di episode 6 itu kan beda banget tuh, kayak itu dibikin sangat anime sekali ya. Padahal gue pengennya di tengah-tengah tuh gitu. Nah terus
juga, tapi tidak yang sangat Amerika sekali kayak misalnya kalau di Ura-Ura kan sebelumnya bikin Mahabharata tuh, tapi dia pengen lebih ke tengah lagi nih, mendekati Jepang juga gitu, tapi nggak anime banget saat itu. Background juga sama, backgroundnya karena waktu itu malah aneh nih, dia bukan background artis yang kerja, namanya si Arif sekarang jadi Arif Prianto itu colorisnya di DC Comics, dan dia berangkatnya dari komik, jadi bukan seorang background artis bukan background ngasih gitu. Nah itu jadi menarik ketika pendekatan ini pendekatan komik gitu, dan terus juga gaya gambarnya, animatornya, terus yang ngedesain kan si Roald tuh, dia ngegambarin konsep gue disederhanin sama dia, dan dia tuh sangat komik sekali, dan makanya kalau gue sebut waktu itu ya Fatal itu sebenarnya tuh komik yang bergerak gitu sih, jadi bukan pure animasi yang ya gitu, dan tekniknya juga itu teknik komik kalau gue bilang cuma digerakin doang, terus akhirnya dikompos gitu, maksudnya ya oh ya udahlah gitu. Ya kira-kira gitu Mas Sis. Oke. Nanti kita ke selanjutnya ya untuk ngomongin style ya. Sekarang ke Johan Tri. Sebelum masuk ke sana, aku ada satu pernah baca di Cartoon Break kalau nggak salah, di film Spider-Man Force. Itu kan mereka develop style baru ya, yang akhirnya menang Oscar, dan memang stylenya keren banget itu filmnya. Ada teknik di mana orang membuat, tadi kalau Alfi kan bikin memframe dengan universe, lalu membuat apa namanya, kira-kira universe ini orangnya hidupnya seperti apa sih, NV-nya, propertinya, dan lain-lain. Nah, di Spider-Man First itu dibalik, karakternya dibikin, lalu kemudian dunia apa yang cocok untuk karakter ini, siapa namanya itu, yang jadi Spider-Man Negro itu siapa? Morales. Morales. Ya. Jadi si karakternya didesain dulu, baru setelah itu ini cocoknya tinggalnya di kota seperti ini, rumahnya seperti ini, dan tetangga-tetangganya dan lain-lainnya seperti ini. Nah itu kalau di animasi apa selalu seperti itu Jo, atau kamu mungkin sudah nangani banyak klien ya, dulu juga sempat bikin Tatsumi ya, 2D film itu. Nah menurut pengalaman kamu seperti apa Jo? Setauku tuh kalau animasi bisa fleksibel ya, bisa dari cerita, dimulai dari cerita, bisa dari karakter desain, kayak Pokemon tuh kan sebetulnya dari kumpulan-kumpulan karakter, baru dari situ dibikin ceritanya. Jadi dipilih dulu karakter yang lucu-lucu, baru dibikin ceritanya. Kalau Sing to the Dawn itu berasal dari buku, itu misalnya kan. Dari buku diadaptasi dari skrip film jadi animasi kayak gitu. Jadi bisa jadi dari mana aja sebetulnya. Sangat fleksibel. Oke. Terus kalau yang selama ini kamu kerjakan, kamu pernah ngerjain production design nggak sih? Atau biasanya langsung 2D? Production design untuk project gede enggak, tapi untuk project sendiri ya. Ya namanya juga proyek sendiri ya. Itu ya suka-sukanya saya aja. Mau bikin gimana. Ya selama ini ya gitu. Jadi aku bikin sesuai dengan bayanganku, bikin animasi kayak gimana. Terus khusus untuk animasi yang bakal ini nih, judulnya Sarimin. Oh iya, jadi aja. Sarimin nanti bikin. Secara penceritaan aku mencoba pakai cara Pierre Coffin bikin cerita gitu. Jadi dia sebetulnya ngambil beberapa ide yang dia hire beberapa story artist gitu. Kemudian dia minta cari beberapa adegan yang lucu atau menarik atau yang nggak biasa gitu. Dan dari itu dia pilih, setelah itu dia susun-susun tuh, di mana dia cocok ditempatkan gitu. Oke. Oh ya. Jadi nggak linear dari A ke B. Jadi dia benar-benar apa ya istilahnya, kalau aku nyebutnya pragmatis sih. Jadi pilih apa yang cocok,
taruh plak gitu. Kayaknya menarik. Tapi nggak tahu sih. Ya. Berarti semua tergantung, kalau di servis lebih ke ini yang paling cepat, efektif, waktunya dan duitnya juga harus disesuaikan gitu ya. Ya kemarin aku juga pernah coba tes untuk storyboard artis di Brownback Dublin ya. Nah, itu standarnya tinggi banget lah, aku nggak masuk. Susah banget masuknya. Aduh. Nyoba-nyoba ya. Iya. Jadi memang caranya mereka ya gitu, memang harus banyak pertimbangan lah untuk bisa ngerjain project serial gitu deh. Ya sih, kalau kerja sendiri sih kadang-kadang mix gitu ya. Nggak harus ngikut teori-teori yang sudah ada sih. Kemarin 3 tahun kemarin tuh aku ngerjain storyboard kan sebetulnya untuk produk news Taiwan. Tapi dia benar-benar yang low quality dan harus kejar tayang. Karena fokus ke kecepatan harus jadi ya 15 menit itu harus sudah jadi storyboard untuk 30 detik. 15 apa? 15 menit 30 detik. 15 menit. Iya. Wow. Jadi ya benar-benar ada cerita masuk langsung. Jadi pagi masuk, siang udah tayang gitu. Nah, iya. 2 jam kemudian harus sudah jadi. 2 jam. Oh, iya. Kayaknya pernah dengar. Benar-benar. Tapi itu benar-benar belajar loh. Jadi sebetulnya dulu itu gambarku tuh nggak luas. Ya itu kelemahanku sih. Jadi di sini tuh kesempatan untuk belajar sebetulnya. Ya kita semua kayaknya nggak punya acuan baku ya, karena sekolahnya juga baru mulai 5 tahun, 10 tahun inilah ya. Sementara dulu tahun 90-an animator atau komik-komik kita kan ngerjain servis ya. Setelah era keemasannya komik di tahun 60-70 itu. Oke, Mas Adi ada pertanyaan nggak? Nah, kalau Mas Johantrik untuk proyek-proyek pribadinya tetap bikin mendesain juga itu semua elemen tambahannya itu. Untuk beberapa elemen, sebetulnya kemarin aku ngerjain juga proyek buat Asian Animation Summit kan, untuk di pitching kemarin di Korea. Yang di Korea itu. Itu sebagian desainnya desainer gitu, jadi aku cuma yang direct ide awal. Tapi tetap ada proses itu, tapi orang lain yang mengerjakan meskipun itu idenya Mas Johantri sendiri. Iya. Oke. Terus sebenarnya kita kekurangan buku atau kita nggak pernah cari kecuali kita beli di Jepang atau di toko buku luar kan semua ada ya. Sampai kemarin aku dibawain buku yang isinya tentang special effect di manga ya, atau di anime itu. Sampai efek api, efek air dan lain itu sampai detail itu. Nah, sementara di kita itu kan orang nyarinya akhirnya referensi kalau sekarang di YouTube ya, di YouTube atau ArtStation atau karakter design reference dan lain-lain. Nah, kemudian semenjak lebih gampang YouTube sih, Mas. Iya. Ya sekarang udah efek-efek 2D itu aku dari YouTube aja di tracing lagi. Di tracing. Ya itu dia. Ya cheatingnya sekarang seperti itu. Mungkin juga ini berpengaruh ke teman-teman kampus ya. Aku ngajar beberapa kali di kampus itu mereka tanpa internet tuh kayak mati. Kayak apa namanya? Kayak pokoknya harus ada foto, entah itu Google, entah itu apa gitu. Nah, sementara di eranya Alfi mungkin majalah Hai yang dilihat atau katalog lingerie atau apa gitu. Ya, majalah Femina kali. Ya, Femina. Nah, referensi mungkin dari Alfi dulu. Referensi Alfi waktu nggak tahu ya, kalau di IKJ kan ada toko buku itu di pojok itu kan banyak tuh komik-komik.
Nah dulu kamu cari referensi dari mana, bro? Zaman Masih. dulu kan belum ada sosmed dan kayak gitu-gitu tuh. Jadi kalau dulu gue yang pertama gue beli komiknya itu di Ratu Plaza. Dulu kan ada tuh. Apa sih dulu gue lupa namanya tuh. Pokoknya ada. Terus sama satu lagi di Blok M tuh ada 2. Kalau di Blok M itu di Pasaraya ada, itu di Maruzen namanya dulu. Sekarang Maruzen udah nggak ada kali. Itu komik bekas atau baru? Baru. Jadi apa namanya, dia jual, sekarang itu tuh tokonya udah nggak ada semua, toko-toko komik. Terus dulu di Cinere juga ada tuh, apa sih dulu tuh, gue agak-agak lupa dulu apa nama-nama toko-toko komik. Terus kalau untuk itu untuk komik ya. Nah kalau untuk apa namanya, untuk misalkan gambar segala macam, untuk referensi misalkan anatomi gitu, gue paling suka ke perpustakaan. Jadi mulai dulu tuh gue hampir separuh waktu gue di kampus, iya jam kuliah pasti gue di perpustakaan. Jadi paling rajin gue kali ya dulu. Jadi tuh habis selesai kuliah istirahat, orang-orang pada ke kantin pada makan, ya gue ini aja makan bentar terus langsung ke perpus tuh gitu, baca segala macam. Jadi bentuk-bentuknya segala macam. Nah itu sambil coret-coret dulu, sambil coret-coret komik kan, karena di sana ada AC enak. Jadi, nah banyak kan sih gitu kalau beli. Terus kalau dulu ada toko buku Basir ya. Oh Basir. Di Blok M, tapi sekarang udah nggak ada tuh. Itu pertengahan sih, masa-masa pertengahan. Terus Basir, terus Kinokuniya, kalau Kino masih ada sih, itu udah kesini-kesini. Kinokuniya, terus dulu ada juga di QB Books, tapi itu kalau nggak salah sekarang juga udah nggak ada. Jadi ada beberapa sih tempat-tempat yang ya itu favorit sih, ya. Iya, jadi masih. Terus juga apa ya, masih kita nggak segampang kayak sekarang itu nyari klik langsung dapat namanya siapa, kita klik artisnya keluar. Kalau dulu nggak harus dicari. Terus kalau nggak ada ya udah gitu. Terus ya, kita ngarang ya. Ngarang terus cari apa gitu. Terus kalau referensi ya, kalau dulu kan gue kan ini banget tuh apa namanya, yang aliran yang gue ikutin dulu kan sebenarnya kalau diurut ya itu dari Frank Frazetta. Kalau Indonesia itu dulu yang jadi panutan gue tuh Pak Man. Akhirnya kolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Gue juga bikin komiknya dia. Itu juga nih favorit itu. Jadi itu salah satu acuan gue dari gue kecil. Terus ada lagi namanya dulu Hengki, dulu bikin komik silat juga. Nah itu tiga orang itu jadi patokan gue dari sebenarnya sih sebelum gue kuliah gitu. Jadi buku-bukunya mereka tuh udah gue lihat semua gitu. Nah terus baru kalau dari komik ya itu tadi yang itu geng-geng Latinos tadi, si Madurera, terus si siapa lagi namanya, si Humberto Ramos yang dipakai sekarang kan untuk si Spider Force itu kan stylenya Humberto Ramos itu yang dipakai. Kalau yang ini style sendiri ya? Ini. Ya itu sebenarnya gue explore aja sih Mas. Jadi karena pada dasarnya gue tuh suka ngarsir dari dulu, dan gue tuh kayak merasa tertekan selama ini karena selalu pakai outline terus kan, jadi aku benci banget sih pakai outline. Jadi padahal sebenarnya pada dasarnya ntar deh gue upload di Facebook, rencananya sih besok pagi atau apalah gitu. Jadi gue mau kasih lihat gambar-gambar gue dulu yang zaman masih pas gue telusuri itu ternyata emang root gue itu adalah emang arsir sebenarnya. Iya, ini arsirnya keren banget nih, spontannya. Arsir, cat air, dan tradisional gitu. Jadi sebenarnya itu tanya Habib deh. Gue kalau digital dulu pakai mouse ya Habib. Pakai mouse gitu. Iya, gue gambar pakai mouse, serius. Itu tanya Habib. Saksi hidup. Tapi mouse yang masih roll itu ya? Iya. Stabil ya? Tidak ada baksonya itu di bawah. Itu mah Apip gue dicela-cela sama Roal segala macam tuh pasti Apip pakai mouse gambar gila. Ya stabil sih ya soalnya. Tapi itu enjoy, maksud gue dulu sampai gue nemuin brush untuk cat air pakai digital tuh di Photoshop pada orang waktu itu masih heboh-heboh bikin digital painting, terus baru mengenalin bambu gitu. Ya gue pakai mouse karena gue dulu gue nggak mampu beli komputer, gue nggak mampu beli yang kayak gitu. Ya udah adanya mouse terus.
Ah, Kayak ini. kalau Afif gimana? Itu waktu ngomik-ngomik itu mulai dari di Pekalongan atau waktu di Solo atau sudah di Jakarta? Kalau untuk cari referensi Iya. ini. Kalau ngomik sebenarnya udah dari SD ya sebenarnya, kalau maksud bikin buku beneran kayak Ya, apa namanya, damiin sendiri itu kan. ya. Dulu tuh ini referensi itu hampir bisa dibilang nggak ada kecuali nonton apa ya, film kartun minggu pagi itu kan. Oh Jadi iya. tinggal kan di desa ini kayak akses susah banget, nggak ada toko Nah, buku. Orang jualan satu-satunya informasi buat informasi kayak apa ya mm, istilahnya showbiz anak-anak mm, tuh cuma di tabloid fantasi yang sebulan sekali itu, dan itu yang jualan juga keliling gitu, nggak yang toko gitu, nggak ada toko. mm, Udah tuh kan kayak mm, maksudnya nggak pernah kepikiran tuh ada DKV, ada istilah desain grafis, ada kayak gitu, nggak ada sama sekali waktu kecil tuh. Terus ini suatu kali itu kan kalau nyokap kan suka kulaan ya, jadi kan jualan di toko gitu, kulaannya itu mm. ke Pasar Johar gitu, Semarang. Semarang ya, ngikut. Nah, di situ tuh ada ini loakan komik gitu yang Mm. Tiger Wong gitu loh, yang Oh kayak iya, The Gerbong yang sembilan alisnya sembilan gini-gini tuh. benua, iya, terus Tiger Wong. Pokoknya komiknya itulah. Nah, itu aku beli di situ. Nggak pernah urut. Jadi dapat tuh cuma satu buku, misalnya seri yang ini nomor berapa gitu, nomor yang udah banyak itu 40-an. Iya, langsung Terus banyak. Tapak Sakti kayak gitulah. Terus dari situ pengen ngomik tuh. Itu kan kayak gambarnya halus banget ya kalau Tiger Wong gitu kan. Mm. Di airbrush ya Ngikutin. waktu itu. Nggak tahu tuh pakai apa tuh, kayak pakai penggaris yang muter-muter itu loh, yang kecil. Ya kayak apa namanya itu, garisnya halus banget lah. Mm. Nah, itu udah mulai dari situ referensi awal komik tuh dari kayak Tiger Wong itu, komik-komik second gitu. Nggak pernah beli komik beneran sampai mungkin SMA kali baru. Kalau persewaan banyak, persewaan di sini banyak. Komik manga ya. Tapi kan kayak si Buta, Gampang, nggak ada komik manga di sini. Hampir apa? Jadi kalau baca di persewaan kan, referensi persewaan kan ya pendekar-pendekar gitu kan, kalau nggak Petop nggak ada komik keluar. Baru pas SMA tuh kayak kebuka wawasan itu, apa ya, maksudnya kayak pengen suka banget sama komik tuh baca ini apa sebenarnya, Master Keaton tuh yang rasa warna itu baca itu kayak wah, karena emang referensinya dikit banget ya. Maksudnya aku sadar itu masa kecil tuh kurang baca komik banyak gitu. Terus kuliah di Solo, ya itu makin banyak ini kan, makin ketemu Golden Boys, ketemu Page kayak gitu lah, komik-komik yang nggak jelas itu kan. Maksudnya referensinya makin banyak, tapi itu di era itu kan emang kalau nyari mau belajar kayak dulu, belajar dari dosen tuh kayak anatomi itu kayak emang kurang ya. Terus ditambah perpustakaannya nggak selengkap perpustakaannya di KJP, kayak itu susah di tempatku tuh kayak susah banget gitu kan. Tapi syukurnya tuh di sana tuh dulu di Solo tuh sering ada live drawing model gitu loh. Oh iya. Di kampus sering, di Jogja juga sering dulu pernah ikut berapa kali. Gambar telanjang nggak, Beb ya? pakai G-string. Ya itu belajar anatomi sebenarnya di situ, tapi juga nggak ini banget ya, maksudnya kayak yang apa ya, maksudnya kayak ini gambar kayak gini, kartun gitu kan, emang basicnya sukanya nggak realis ya, tapi tak paksa karena tugas kuliah jadi kayak harus realis. Terus internet udah ada kan 2001-an ya. 2002 masuk kuliah tuh. Ya 2002. Udah ada itu, tapi kan apa ya, ada internet tapi nggak punya komputer kan sama aja di rumah. Jadi kayak dapet disket doang. Save as dulu. Disket gitu, masukin disket cuman
visinya nggak banyak gitu kan. Hmm. Iya, terus Jadi segala cara lah dilakukan lah ya waktu itu. Tapi kalau aku lihat benang merahnya di komiknya Alfi sama Afif ini lebih kuat di outline ya, di drawing ya. Karena painting itu kan nggak tahu kalau Afif dulu nyoba painting manual atau waktu sudah nemu Wacom atau semuanya dulu dari outline. Iya, aku ya outline sih. Sebenarnya Outline ya. painting itu belajar setelah kerja sih aku painting. Oh iya, Manual ya, manual. manual. Kalau digital ya Berasa banget soalnya. Berasa kerja juga sih. lebih itu loh, lebih apa? Lebih dominan itu loh. Kayak di Alfi juga sih. Di Alfi kalau di paintingnya aku lihat selalu sunset. Sunrise dan sunset. Kamu gimana Jo? Kamu sunrise dan sunset gitu. Warna-warnanya gitu. Keren. Oke, kita bahas di kedua nih. Joantri sebelumnya pernah punya pengalaman nggak dulu kalau hunting di mana? Waktu masih belajar. Apa? Hunting. Hunting. Oh, hunting. Hunting reference waktu. Ya kayaknya semua orang juga awalnya dari komik sih. Dari SD itu udah terpapar sama Kung Fu Boy, Doraemon, terus Dasyan Kuro. Pangpong. Tahu nggak sih komik Pangpong? Nggak pernah. Pangpong. Ya dari situ belajarnya. Iya. Ya. Komik Jepang gitu lah pokoknya. Oke. Kita bahas ke ini. Mulainya dari situ. Terus Oke, teruskan. Oh iya, dari SMA tuh pernah bikin komik juga namanya Jalan Meniti sama Emansi Sapi kalau nggak salah. Ya, namanya. Sambil kuliah gitu bikinin komik. Di Tenas ya dulu ya? Ya udah, ITB, pas di ITB. Oh, pas di ITB. Oke. Jadi sampai pernah ke... Tapi paling style komik yang paling suka itu komik Madureira itu. Mantap. Menurutku itu revolusioner banget sih. Dia bisa menyatukan style barat dan timur. Iya. Tapi pengaruh nggak Jo sama style gambarmu sekarang? Oh, ngaruh banget. Sampai aku beli kan beberapa komiknya. Karena komik lain nggak ada yang kayak gitu pada zamannya. Kalau Mas Adi, Mas Adi referensi codingnya di mana dulu? Nah, ini kalau buat Mas Johantri, perbedaan yang Mas Johantri rasakan waktu proses mendesain, membuat komik dengan waktu dengan animasi. Kalau buat Mas Johantri pribadi seperti apa? Kalau setelah tahu kerja animasi yang sesungguhnya gitu, kayaknya lebih kompleks aja kalau animasi. Karena kan untuk mendesain tuh perlu pertimbangan kayak tampak depan, belakang, samping. Kemudian karena kan akan berhubungan dengan departemen lain kan. Kalau